Halo guys, jadi di video kali ini gue bakal merecap kembali perjalanan gue selama ke gunung kemarin. Buat yang belum tahu, jadi di tanggal 11 kemarin tuh gue habis naik gunung sama teman-teman gue. Ada Dustin, ada Kosur, ada Jevan. Nah jadi gue di sini akan menceritakan kembali kayak pengalaman gue kemarin tuh, experience pertama kali naik gunung tuh gimana. Di video ini nggak ada yang gue lebih-lebihkan atau gue kurang-kurangkan, karena gue pengen kalian tahu gitu gimana experience orang yang sama sekali belum pernah naik gunung. Jadi kalian bisa dapat gambaran kasarnya lah gimana kalau misal orang yang belum pernah naik gunung bakal gimana. Oke, jadi buat yang nanya kenapa videonya lama banget, kayak sebulan baru gue upload. Ya, gue nggak tahu ini bakal uploadnya kapan, tapi yang pasti gue syuting ini di tanggal 25. Nggak tahu ini bakal ke mirror atau enggak. Pokoknya tanggal 25 gue syutingnya. Jadi alasan gue lama adalah karena baru ada kesempatannya aja buat syuting videonya. Jadi ini adalah video yang gue dedikasikan untuk teman-teman gue yang udah nanyain di mana video Ciremai. Jadi ini jawabannya. Awalnya tuh kita mau ke Gunung Salak kalau nggak salah, tapi gue dan teman-teman gue mengurungkan niat karena Salak itu dinilai cukup ekstrim untuk orang yang baru pertama kali naik gunung. Setelah itu kita meresearch kembali gunung apa sih yang cocok kira-kira untuk pemula. Awalnya itu kita research dari bulan September. Jadi September tahun lalu gue ingat banget, malam-malam kita di Discord kita bahas kayak ke gunung mana nih. Tiba-tiba si Rian nyeletuk, Gunung Ciremai aja tuh. Karena treknya lumayan menantang dan lumayan gampang. Wow, gampang ya. Terus karena lumayan gampang, akhirnya kita lihat dari Google. Gue lihat di Google udah kayak gampang, kayak nggak segampang itu deh. Terus Rian bilang, enggak lah itu santai buat pemula, aman. Terus kita percaya. Dan salah satu alasannya tuh karena itu atap Jawa Barat. Jadi kalau udah naik atap itu kesannya kan udah kayak wow gitu, udah spektakuler gitu kalau udah naik atap-atap atau puncak-puncak paling tinggi di suatu provinsi. Kita tuh memutuskan untuk pakai jasa open trip karena setelah kita hitung budgetnya kurang masuk kalau misalnya kita sendiri-sendiri. Akhirnya kita pakai jasa open trip karena lebih affordable untuk kita. Karena buat yang belum tahu, open trip itu dia tuh sharing cost untuk transportnya, jadi akan lebih murah jatuhnya karena kita sharing cost transportnya. Jadi bisa dibilang open trip itu salah satu pilihan yang cukup worth it kalau misalnya kalian mau naik gunung atau kemanapun. Ya setahu gue open trip banyak sih, kayak misal kalian mau ke pulau juga bisa pakai open trip, kalian ke gunung manapun juga bisa, trekking ya. Nah cocok banget nih, kita masuk sponsor, nanti gue munculin logonya nih, Instagram Cahaya Musika Travel. Jadi kalau misalnya kalian mau naik gunung kemanapun keluar negeri, bisa langsung kontak ya, pokoknya ntar gue masukin dah. Oke, jadi video ini gue ingin menggambarkan sereal-real dan senyata-nyata mungkin pengalaman naik gunung gue. Jadi gue gak akan hiperbola atau gue mengurang-urangkan apa yang gue alami, karena gue pengen kalian tuh dapet konten yang jujur. Karena gue pas lihat konten Ciremai yang lain tuh kayak bohong semua, itu yang bilang landai-landai itu bohong menurut gue. Jadi gue pengen kalian merasakan experience yang gue rasakan sebagai orang yang sudah tertipu oleh konten kreator itu semua. Cukup sekian gue yapingnya, kita akan langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Semuanya, jadi gue lagi di halte Kebonanas bersama orang-orang ini. Jadi kita lagi nunggu bisnya datang. Ini agak cukup berisik ya, jadi suara gue mungkin gak kedengeran. Ini gue udah ngomong sekencang mungkin yang gue bisa. Jadi kita nunggu di sini tuh sekitar, nggak tahu ini udah jam 9. Oke, kita bakal nunggu sampai jam 10 dan itu lumayan lama. Nanti kita bakal dijemput habis ini, terus kita diantarin ke base camp. Oke, segitu aja. Thank you. Nah, jadi destinasi pertama kita ini ke halte Kebonanas karena meeting point-nya di halte Kebonanas. Sebenarnya meetingnya itu harusnya ya jam 5. Cuma kita dapat drama pertama di sini. Jadi kita baru diumumin kalau misalnya jadwal meeting point-nya itu diundur ke jam 9. Yang dimana itu masih ngaret lagi, jam 11 kita baru berangkatnya. Jadi itu salah satu yang cukup menyebalkan dari perjalanan kali ini. Jadi singkat cerita, kita lagi di rest area. Jadi tadi kita udah dijemput dari halte Kebonanas ya, Des? Iya, cuman kita lupa nge-vlog. Ya, jadi kita lupa nge-vlog. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita masih nge-vlog di sini.
Jadi gue mau makan dulu cuy. Kita perjalanan ke base camp masih sekitar 2 jam lagi kan ya? Woi, based on maps 2 jam lagi kan? Ya, jadi sekitar abangnya sekitaran atau abangnya kayak ping deh. Jadi sekitar 2 jam lagi cuy. Jadi kita makan dulu. Gue lapar banget. Padahal tadi gue udah makan pecel gitu. Oh, jadi akhirnya tadi tuh awalnya gue mesen ini doang, nasi pecel sayur. Terus tiba-tiba pada FOMO mesen juga anjir. Nih mesen mie tek-tek, ini mesen Indomie, nasi Padang, cok. Jauh-jauh ke sini makan nasi Padang anjir. Agak kocak gitu. Oke, jadi gue mau review nih nasi pecelnya ya. Ini kita di rest area. Gue nggak tahu rest area apa ini. Oke, panjang ya namanya ya. Oke, gue mau langsung review aja rasanya. Ya, guys gitu aja reviewnya. Thank you. Udah. Oh semuanya, jadi kita udah sampai di base campnya. Sekarang udah sekitar jam 4.12. Lumayan dingin, bukan lumayan sih, dingin anjir. Sebagai orang Tangerang bro, panas bro. Tadi tuh menegangkan sekali bos, nyawa itu tangan supir anjir. Mengerikan itu bro. Oke, kita langsung aja nanti lanjut pas pagi. Oke, thank you. Kita di hari ini diselamatkan oleh tali pramuka yang gak pernah kepake selama 4 tahun gue sekolah cuy. Akhirnya nih akhirnya berguna ya. Jadi kemarin tuh gue kepikiran kayak ya udahlah ya, kayaknya gue bawa aja, terus beneran kepake anjir. Jadi mungkin sebentar lagi kita bakal mulai ke atas. Nanti kita lanjut aja kalau udah di atas. Nah, jadi di awal-awal di sini gue tuh diselamatkan sama yang namanya tali pramuka gue. Jadi pas gue packing di rumah, kayak lagi nyiapin barang, ada tali pramuka yang belum pernah gue pakai seumur hidup gue karena gue bolos pramuka. Jadi selama SMP tuh gue jarang banget ikut pramuka, bisa dihitung jari kayak sekitar 1-2 kali buat ngambil nilai doang. Itu pun karena diancem. Tapi buktinya naik aja sih. Jadi menurut gue pramuka itu nggak guna, tapi talinya berguna. Jadi benar-benar gue diselamatin sama yang namanya tali pramuka. Tali pramuka itu fungsinya nanti buat kayak ngikat barang yang ada di luar tas, karena tasnya itu udah cukup penuh sama barang-barang gue. Jadi gue merasa bersyukur akan tali pramuka. Jadi kita shout out buat tali pramuka gue yang berguna. Oke cuy, jadi kita udah mau mulai berangkat. Sekarang jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8 kita mau mulai berangkat ke pos, sebelum pos apa sih? Base camp ya? Oke, kita bakal naik mobil pickup gitu cuy. Nah, itu mobilnya. Oke, stay tune bro. Oke cuy, kita sekarang ada di mobil bak. Kita ngemper. Kita lagi OTW ke gunungnya. Stay tune bos. Nah, perjalanan dari base camp Apoy menuju Posimaxinya cukup santai ya cuy, karena kita naik mobil pickup. Tapi di sini gue harus dempet-dempetan sama 13 orang lainnya. Jadinya ada beberapa orang yang harus berdiri di atas pickup dengan kondisi jalanan yang gak rata dan gak stabil. Ya udahlah, kita di sini bener-bener percaya aja sama si supirnya. Bahkan pas lagi record, HP gue sempet jatuh ke depan beberapa kali. Untungnya nggak jatuh ke tanah, dan di sini masih happy sih, nggak ada kejadian intens yang gimana banget. Cemas gini bro. Woi set. Woi anjing. Cemas anjing. Oke, jadi kita udah sampai di ini ya guys, di bawah kaki Ciremainya. Jadi nanti kita di sini bakal cek kesehatan sama mungkin makan ya. Gue sih makan, tapi katanya mereka nggak mau makan. Oke. Di sini kita udah sampai dengan selamat tentunya.
Jadi registrasinya lagi diurusin sama orang-orang open tripnya dan kita disuruh nunggu. Jadinya gue memutuskan untuk beli makan dulu. Oke cuy, jadi kita lagi di warung. Gue tadi mesen makanan, kayak mesen nasi sama telur gitu. Gue lagi nunggu makanan datang. Cuy, jadi tadi makanannya nyampe, nasi sebakul coy. Tau gak? Tebak guys, harganya berapa guys? 12.000 cok. 12.000 nasi segini cok, banyak banget cok. Gacor. Ya kan? Sambelnya. Wah, gila sih. Ini worth it sih. Oke, jadi kita di sini ada lauk gue masak protena balado. Ini enak banget. Terus ada sambal, ada telur, nasi sebakul. Ini murah banget gila. Oke, jadi kita makan dulu cuy. Thank you. Nah, setelah makan itu kita briefing. Jadi kita di briefing lah kayak estimasi waktunya nanti dari pos 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 itu tuh estimasinya berapa dan ya rundown kita bakal ngapain aja ya. Jadi ya kayak briefing pada umumnya aja lah di situ. Jadi kita baru mau mulai naik cuy. Ya. Kita ada dari bawah, kita di jam 10:10. Nanti nggak tahu di pos 1 kita bakal nyampe jam berapa. Prediksi sekitar 45 menit. Ayo kita lanjut. Buat yang bilang Ciremai landai, sungguh landai euy. Jadi treknya cukup menantang untuk seorang pemula. Nggak tahu kita akan gimana nanti kondisi kakinya ya Jep ya. Iya. Udah ngerasa aja. Lebih pegel di pundak kok. Udah jangan banyak ngeluh guys. Kita rest kecil dulu. Bukan keringet sih. Stay on cuek tapi mau. Yang boleh ada yang mau pegangin dulu. Nggak, taruh aja di tanah, nggak usah manja. Ini mana landainya? Scam kalian semua ya, bro. Landai baru ini belum pos pertama tau. Gimana bro yang di depan bro? Ini aja kita baru 50 meter kok. Iya aja ini. Ini adalah sisi yang ada ditunjukkan oleh pendaki-pendaki YouTube ya, bahwa mereka itu just struggle gitu. Naik gunung tuh nggak segampang itu. Mereka cuma videoin view-nya, experience-nya, rasanya seru. Serunya gimana tuh bang? Serunya tuh kayak gini guys. Sebagai orang yang baru pertama kali naik gunung, gue cukup kaget di sini karena jalanannya tuh panjang, kayak bikin capek dan nyeri. Kayak itu punggung gue nyeri, ya pundak gue nyeri, terus kaki gue juga nyeri karena jalanannya berbatu. Dan cukup kaget sih pokoknya di awal-awal. Gue mau ngomong buat kalian yang sering nge-gym gitu, sering angkat beban, lu malah videoin dada lu. Kalian tuh belum tentu segampang itu naik gunung guys. Kalau kalian jarang kardio tuh jangan berharap gitu. Gue cukup nyesel kurang prepare. Padahal gue seminggu sekali udah jogging. Di persimpangan baru all banget. Lihat guys, suram apa guys? Ayo lanjut yuk. Halo guys, jadi kita jam 10.46, kira-kira sekitar 30 menit kita baru sampai di pos 1. Gimana rasanya tuan-tuan? Apakah benar yang dikatakan oleh pendaki YouTube? Bohong. Sini bilang gunung gampang itu bohong. Nggak tahu ya, ini POV mungkin dari gue yang pertama kali nanjak gitu. Mungkin emang menurut mereka gampang karena mereka udah nyobain lebih susah. Menurut gue untuk pertama kali ini ada gampang-gampangnya. Guys, kita tolak angin dulu kayak orang-orang tua ya. Coba kok lu. Gue mah tolak angin juga boy. Balik endorse. Gak boleh sebut merek. Lah, cuek gue mah, gue sebut tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Kita baru pos 1 cuy. Tapi udah secapek ini. Emang gak segampang yang dibayangkan. Singkat cerita, perjalanan dari base camp ke pos 1 tuh udah mulai kena mental. Jadi ternyata capek ya naik gunung, ini baru pos pertama loh. Di sini gue udah mikir,
aduh nanti pos-pos selanjutnya gimana ini, kayak gue mulai memikirkan penyesalan di awal, kayak aduh capek cowok, capek. Oke, kita meninggalkan pos 1 di jam 11.04. Jadi guys, kita otw pos 2 cuma ngepat, kok gak ngerti kenapa. Nah, jadi dari pos 1 ke 2 ini gue bener-bener nyesel banget, karena ini adalah menurut gue salah satu medan yang paling capek untuk dinaikin, karena seingat gue ini tuh salah satu yang paling bener-bener engap. Kenapa? Karena setahu gue itu tuh pos 1 ke 2 lebih panjang daripada sisa-sisa pos lainnya, jadi itu tuh durasinya jadi panjang banget. Gue nggak tahu di situ waktunya gimana, tapi yang gue rasain tuh bener-bener dari pos 1 ke 2 tuh yang paling susah daripada 3 ke 4, 4 ke 5, atau bahkan 5 ke summit tuh lebih mudah daripada 1 ke 2. Jadi menurut gue 1 ke 2 ini adalah dari overall salah satu yang paling susah. Pos 2, let's go pos 2. Oke, kita nyampe di pos 2 jam 12.17. Halo, jadi ini keadaan di pos 2. Gimana Jeff? Ayo banget gila. Oh. Das. Ya udah Das. Yang penting bisa istirahat kita. Gua mau makan dulu guys. Iya. Yep. Capek euy. Yep. Lanjut dulu. Makan nasi sama tempe. Nasi tempe telur. Gak ada sambel. Let's go. Bukan tahu. Baru selesai makan cuy. Mendaki sekitaran 1 kilo. Tadi ada tahu jatuh anjir. Bangke tahu jatuh. Hebat lah, hebat emang GG Gaming. Kita ada di pos 2. Pos 2 ini tinggiannya 1920 mdpl cuy. Jam 1 baru kita lanjut jalan lagi. Nikmatin dulu aja sih kata gue mah. Gak usah diburu-buruin. Santai. Jadi kita mau cabut cuy dari pos 2. Ya, kita udah mau mulai cabut. Ini jam 1. Ya udah mau jam 1 lah ya. Perkiraan tadi estimasi sekitar 1 jam ya kok. Sekitar 1 jam kita bakal nyampe di pos 3. Cuaca udah mulai berkabut. Oke. Berang-berang bawa tongkat. Oke guys, ini kita lagi perjalanan ke pos 3 ya. Di sini kalian bisa lihat ada yang udah kena mental nih. Bagaimana saudara Kenji? Tidak bisa berkata-kata ya. Menunjukkan betapa capeknya jalan-jalan ke sini. Kalian bisa lihat sendiri, gue bener-bener gak bisa ngomong lagi karena ke pos 2 ke 3 tuh juga fisik gue udah lumayan capek. For your information, gue bawa carrier beratnya sekitar 10 kilo. Jadi itu gue bawa di tas. Kalau kalian nanya 10 kilo itu isinya apa aja, gue bawa baju banyak banget coy. Itu salah satu penyesalan gue. Jadi kayak gue bawa, itu tuh berat banget. Di situ gue udah mulai berpikir ulang, kayak menyesali keputusan gue untuk naik gunung. Cuma di situ tuh kalau kalian naik gunung, itu di titik kalian mau ke atas masih jauh, mau turun pun masih jauh. Jadi kayak udah di tengah-tengah tuh udah ya udahlah, udah bayar juga. Ya akhirnya ya udah kita lanjut aja naik ke pos 3. Jadi kita udah ada di pos 3. Ya pos 3 itu pelanggan tadi gue udah kasih tunjuk kok. Udah. Ya. Kita pos 3 arrive di jam 13.49. 13.49 kita sampai. Jadi sekitar 50 menit ya, tadi kita berangkat jam 1. Dengan ada istirahat sekitar 5 menit sampai 10 menit lah tadi. Mantap gak? Mantap. Enak kan? Ada. Ini jadinya portar kita Nah, ada di guys, atas. jadi Dia udah jalan duluan. Udah muncul. Iya, tinggal nunggu kita doang. Wap. Gua seumur umur baru pertama kali ada Tahu uap nih. buat gue cuy. Sangat wow. Saya rombongannya si Wholesome tadi experience. di sini, duduk satu sama di sini. Oke, bentar duduk lagi patokan. kita bakal mulai berangkat nih 14.30.
ke pos 4. Yuk, prepare yuk. Jalan lagi dong. Aman. Teman-teman, kita menyerah pakai kayu aja. Gua pakai di mana ya? Gua kayaknya pakai di tengah-tengah deh. Gak kuat cuy. Panas gile. Apanya jelek? 1-2 ini. Ganteng. Kita ganteng. Kalau yang udah tua gimana, Bang? Coba Bang, kasih lihat Bang. Wis, gila. Mana nggak panas cuy? Belum kali. Kan after effect koyo. Oke cuy, kita akan meninggalkan pos 3 di jam 14.33. Jadi kita akan lanjut. Kira prediksinya sih 45 menit sampai 1 jam untuk menuju ke pos 4. Dan karena treknya lumayan susah, jadi kita lanjut aja. Nah, jadi kita lagi rest. Lihat guys, ini di depan. udah kayak apa kemiringan itu. Ayo kita coba nanjak nih. Kondisi di sini menuju pos 4. Gue udah kecapean banget. 5 menit jalan berhenti. Oke, lanjut aja cuy. Oke, jadi kita sampai di pos 4 nih 15.42. Tadi kita berangkat entah jam berapa ya. Dari pos kayak 00 gak sih tadi? Jam berapa ya tadi? 2.30 dari pos 3. 2.30 sejam anjir. Guys, situasi terkini pada tepar. Di pos 4 ini kita istirahat cukup lama. Itu tuh udah jadi pos terakhir sebelum kita nginep di tenda. Jadi gue udah santai aja di situ dan udah kayak nggak mikir yang gimana banget kalau misalnya kita kelamaan. Kita di situ lumayan lama istirahatnya. Seingat gue perjalanan dari pos 4 ke 5 ini cukup gampang dan cukup mudah, cukup pendek seingat gue ya. Guys, berangkat dari pos 4. Aduh. Kita start jam 16.15. Prediksi 1 jam karena ini lumayan jauh. Oke. Nah, lanjut aja ya guys. Pasti kita nggak mungkin bisa ambil banyak footage karena tadi ada ngelap banget cuy. Kita lagi perjalanan menuju pos 5. Pos terakhir sebelum kita akan summit. Ya, jadi kita bukan sebelum summit. Jadi pos terakhir hari ini. Jadi kita bakal camping di situ. Besok pagi jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3 kita bakal jalan ke puncak menuju summit. Oke. Lanjut terus cuy. Sampai ketemu di pos 5. Jadi kita udah sampai pos 5. Gue udah gak ada energi buat ngomong guys. Oke, jadi gue udah sampai di pos 5. Jadi tenda kita ini harusnya. Nah, akhirnya kita nyampe pos 5. Pas kita udah sampai pos 5 tuh pikiran udah lega karena akhirnya istirahat gitu. Ingat gue kita nyampainya sekitar jam 5:30 atau jam 5. Cukup terlambat dari rombongan yang lain karena kita nih fun fact kita ditinggal sama rombongan yang lain. Jadi kita tuh posisi kita tuh dari awal sampai akhir tuh bener-bener di posisi paling belakang daripada rombongan yang lain. Dan jarak dari rombongan kita ke rombongan lain itu 30 menit sampai 1 jam. Jadi ya kita selama di jalur tuh bener-bener kayak ditinggal di belakang. Dan ya kita bisa dibilang yang paling lelet lah karena ini kan experience pertama kita ngedaki ya. Jadi gue sih nggak mikir yang gimana banget ya. Jadi ya oke lah kalau misalnya paling belakang. Dan gue nggak terlalu mikirin juga mau paling belakang paling depan, yang penting kan sama-sama nyampe puncak. Jadi kita lagi Ini bisa ditutup by the way. Ini bisa ditutup. Oh, jadi kita habis selesai pada ganti baju. Ya kan? Domi, katanya tadi mau makan. Nah,
Jadi kita makan pop mie cuy. Pop mie. Apa ya? Entah kenapa kita makan pop mie doang. Tapi ini pop mie terenak pernah gue makan anjir. Walaupun airnya dikit ya kan. Pop mie asin. Pop mie terenak yang pernah gue makan. Ayo cok, bayangin cok, kita ada berapa jam? Ini dari jam 9. Kita nyampe sini jam, anggaplah jam 5.30 tadi. Jadi berapa jam tuh? 5.30 17 kurang 9 6 jam doang. 8 gila 8 jam cok. 8 jam makan pop mie cok. Iya. Ya kita sesuai target lah ya, walaupun kita newbie. Gua sih, kita bertiga newbie. Sesuai target lah ya. Walaupun sabar. Sabar. Besok summit juga kayak gitu. Oke guys, jadi kita udah mau tidur. Ini jam sabar. Ini jam berapa ya? Nah, semuanya. Jadi kita ini sebelum tidur. Tadi kita baru makan soto gitu cuy. Sekarang jam 8:30. Tadi kita udah sempet tidur terus bangun lagi karena mau makan. Oke. Sampai ketemu di besok. Semoga kita summit dengan selamat. Semoga besok badan kita nggak encok. Terima kasih kok dah. Udah guys. Di sini kita dapat makan. Ya kalau nggak salah itu makannya sekitar jam 6 atau jam 7 gitu. Kita di tenda, kita beres-beres, bersih-bersih, ganti baju, seingat gua. Setelah kita ganti baju, kita kencing dan segala macam. Habis itu kita tidur bentar di tenda. Nah, kita dibangunin pas makanannya udah sampai. Pas makanan sampai, seingat gue itu ada soto, ya, kalau nggak salah nasi sama soto. Dan kita dikasih teh hangat. Ya, teh hangat manis. Ya, kalau disuruh rating, sebenarnya rasanya tuh ya standar-standar aja. Tapi karena kita capek banget, jadi makanan tuh berasa enak banget dan memuaskan banget. Setelah makan kita tidur dan istirahat untuk persiapan besok summit. Seingat gue kita dibangunin summit tuh sekitar jam 3. Jadi kita dikasih rotinya manis banget guys, sama teh atau apa gitu ya. Pokoknya kita dikasih teh gitu lah. Terus setelah itu kita mulai prepare untuk naik summit. Kita seingat gue naiknya jam 4 atau setengah 4 ya? Setengah 4 ya kayaknya. Nanti ada di videonya pokoknya gue masukin. Jam 3.31 nih. Kita mau berangkat buat summit. Aman. Halo guys, jadi kita udah lewat pos 6 tadi. Gue kira belum nyampe pos 6 dari tadi bang. Gue mau nangis, pos 6 mana sih? Gue capek gitu, pos 6 mana? Di belakang gue Jepan. Ini gue mau nangis cok. Gue mending main ML di rumah. Oh guys, kita udah di Goa Walet cuy. Halo Kosor. Kita udah di Goa Walet guys. Pos terakhir sebelum menuju puncaknya nih. Ada di atas itu tuh. Nanti gue zoom videonya. Tuh di atas itu. Dari tadi treknya cukup terjal, curam. Kita tadi sebenarnya gue sama Kosta tuh udah kayak pos 6 aja lah kayaknya ya. Gak sampai nih. Sebenarnya tuh pos 6 lewat. Terus tiba-tiba kita tuh nggak tahu pos 6 tuh udah lewat. Kita maju terus, tiba-tiba dari Goa Walet guys. Nanti target kita kesana tuh. Guys, ini nanti kita lewat curam-curaman ini. Jadi buat yang bilang Ciremai gampang tuh ya, hebat sih kalian yang bilang gampang. Yo, kita habis setup GoPro, habis itu kita naik guys. Sekarang sekitar di Goa Walet kita jam 5:29. Kondisi tangan kayak gini. Tangan gue udah lecet-lecet tadi, nggak pakai sarung tangan. Yuk, berang-berang bawa tongkat berangkat cuy. Halo guys, ini jam 5.50. Kita masih di tengah-tengah jalur. Jam berapa? 5.50. Kita masih di tengah jalur cuy. Sedikit lagi puncak. Kita pelan-pelan tapi pasti aja cuy. Napas kita udah mulai susah nih. Guys, kita udah nyampe puncak. Benar-benar di atas lagi. Ini jam 6.13.
Akhirnya kita berhasil summit di jam 6.30 pagi. Walaupun gak dapat sunrise, tapi gue bersyukur banget bisa berhasil summit dengan selamat walau stok air terbatas. View di atas benar-benar membayar semua rasa lelah gue selama di perjalanan. Membuat gue mengerti apa arti dari kata berjuang. Dan untuk kalian semua, teruslah menempuh segala rintangan. Karena percayalah, sesuatu yang indah menanti di akhir perjalanan. Pas mau summit ini kesalahan gue adalah gue nggak pakai baju yang tebel kayak hoodie atau gimana. Gue cuma pakai flanel kalau nggak salah. Gue cuma pakai baju 2 lapis yang dimana tuh harusnya minimal 3 lapis. Jadi gue hampir hipotermia karena saking dinginnya cuaca pada saat subuh. Jadi buat yang kalian yang belum tahu, gunung itu suhu terdinginnya adalah pada saat subuh jam 3 sampai jam 4. Yang dimana harusnya gue tuh pakai jaket. Nah di situ gue nggak pakai jaket, jadi kayak cuma pakai baju 2 lapis. Dan itu gue udah bener-bener kedinginan banget. Dan di situ pas di jalur, seingat gue udah 30 menit jalan, gue udah bener-bener gue mau nyerah, tapi gue nggak mau ngomong ke teman-teman gue karena bikin mereka mentalnya turun. Jadi gue bilang sanggup aja. Nah di situ gue udah minta emergency blanketnya Kosur. Jadi gue udah nanya ke dia, ya, emergency blanketnya mana? Tanpa gue ngomong gue tuh kedinginan, karena pasti nanti kita bakal ngoceh satu sama lain kalau misalnya gue bilang gue hampir hipo. Nah di situ gue udah minta emergency blanketnya Kosur dan gue kantongin tuh di celana. Tapi untungnya gue nggak harus sampai pakai emergency blanketnya. Oh ya, dari perjalanan dari pos 5 ke summit ini rata-rata ya sebenarnya kalian bisa berdiri, cuma itu miring banget kayak gini kan. Bisa aja, cuma kita berempat di sini masuk ke kesalahan kedua yang dimana center kita semuanya mati. Jadi center kita cuma sisa 1. Yang dimana satu orang di depan tuh harus kebuka jalur, ya ngeliat jalurnya. Yang di belakang tuh ngekor dengan cara ya ngerangkak. Kita benar-benar ngerangkak. Oke, di sini kalian harus paham ngerangkak. Jadi dari pos 5 ke atas tuh benar-benar ngerangkak karena center kita mati semua. Yang dimana itu jadi pelajaran besar buat gua. Kayak next time kita harus bawa center yang benar-benar full. Karena itu senternya dicas dan kita tuh nyewa center. Jadi senternya ternyata belum dicas dan mati di jalan, coy. Itu mati semua center kita. Nah, di sini kondisi fisiknya Kosur agak tidak memungkinkan untuk summit karena dia bilang dia capek banget, kurang tidur. Nah, kita nih rencananya mau cari pos terdekat untuk istirahat karena katanya kan ada pos 7 sama 8. 6, 7, 8. Ini tuh kalau nggak salah kita ada di pos 7. Kita bahkan nggak tahu ada di pos berapa karena pelangnya tuh benar-benar gelap. Kita nggak ngeliat pelang pos sama sekali. Jadi kita rencananya mau stop di pos 8 karena fisiknya Kosur udah nggak kuat. Kita lanjutlah ke depan, yuk. Kayak Kosur bilang, guys kayaknya gue udah gak kuat, nanti kalian aja ya summit sendiri, tinggalin gue aja gak apa-apa. Nah udah tuh akhirnya kita cari pos terdekat. Kita cari pos terdekat, pokoknya sebelum gue walet kalau gak salah itu pos 8 ya, kita cari pos 8. Kita cari, ternyata gak nemu. Ya udah kita cari ke depan, mungkin posnya masih di depan kita pikirnya. Terus ternyata kita tiba-tiba udah sampai di Gua Walet, coy. Yang dimana itu tuh satu pos terakhir sebelum kita menuju summit. Akhirnya Kosur mikir, kayaknya ini tuh udah bener-bener final banget deh. Sayang kalau gue menyerah di sini. Akhirnya karena kekuatan kita tidak tahu pos ada di mana, jadi itu benar-benar fisik kita dipaksa untuk naik ke summit. Jadi sebenarnya summit karena hoki guys, karena kita nggak nemu pelang. Itu kayaknya kalau misalnya kita nemu pelang, itu udah bakal stop di situ dan nggak bakal lanjut lagi. Yaitu salah satu pengalaman unik di mana adrenalin kita berpacu untuk nyari pos terdekat, yang dimana ternyata kita nyampe di pos terakhir malah. Nah, di sini terjadi kesalahan yang benar-benar fatal yang gue lakuin selama gue ngedaki. Ini salah satu kesalahan paling fatal. Yang pertama, kita cuma bawa 1 botol air yang dimana itu benar-benar kurang. Jadi pas kita naik kemarin, botol kita rata-rata udah habis, kayak sisa segini. Nggak nyampe 1/4 bahkan airnya. Cuma air gue doang kayak sisa 1/4. Terus kita tuh bener-bener nyesel banget cuma bawa 1 air. Karena udah pos terakhir anjir, ya kali gue nggak naik. Terus akhirnya kita naik deh, kita ke puncak. Kita berhasil summit di jam 7 ya. Jam 7 apa setengah 7 gitu. Ya nanti ada di situ lah. Di sini gue bakal menceritakan pengalaman gue pas turun. Tapi sayangnya pas turun ini kita udah bener-bener capek. Kita nggak ada footage sama sekali.
Jadi gue bakal ceritain secara kayak gini aja ya, secara langsung. Seingat gue pas kita turun, air kita tuh udah habis. Dan kita turun tuh pos 5, kita nyampe sekitar jam berapa ya, Cok? Jam 10 ya? Terus kita siap-siap lah untuk pulang. Di situ air kita udah benar-benar habis, tapi kalau nggak salah kita diisiin air dari sekitar 500 mili airnya untuk kita berempat. Jadi kita harus bagi-bagi air berempat. Jadi satu orang tuh 125 mili, itu dikit banget. Ya itu benar-benar dikit banget kita minumnya. Nah, akhirnya kita mulai tuh perjalanan turun dengan kondisi hujan yang dimana kita udah capek, harus bawa carrier lagi. Terus kita turun dengan sangat depresi ya. Kita udah capek banget di situ. Air kita udah sisa dikit. Terus kedinginan, licin kita. Gila, gue kepleset banyak banget. Itu nggak kehitung, kayak lebih dari 10 kali pas gue turun. Nah, untungnya kita turun nih, kita bersama pendaki lain namanya Mas Dika. Air kita udah bener-bener habis di pos 3. Nah, kita lanjut ke pos 2 tuh udah kayak kena hujan, gue kepleset terus, gue udah kayak kena mental. Akhirnya kita lanjut turun, kita sampai di pos 2. Nah, di pos 2 nih kita ditawarin minum air, cuma gue nggak mau karena menurut gue kita harus sampai di pos 1 dulu biar secure, karena gue nggak mau nurunin tempo kita, karena posisi di situ kalau nggak salah tuh udah jam 4 yang dimana batasnya adalah jam 5. Jadi setahu gue jam 5 tuh kita harus di bawah semua. Kita 2 ke 1 sih benar-benar nyiksa banget, nyiksa mental. Kita semua udah nggak ada yang ngomong, kaki kita kram. Nah, jadi buat yang belum tahu, ketika kalian turun itu lebih susah. Kenapa? Menurut gue ya, kalau hujan tuh lebih susah. Kayak dibandingkan naik yang cuacanya biasa sama turun tapi hujan, menurut gue itu jauh lebih susah turun tapi hujan. Karena ketika hujan dan licin itu kan pas turun kaki, ini kan sepatu nih, ini sepatu, ini kaki kita, jadi pas turun tuh kaki kita tuh mentok sama sol sepatunya yang dimana itu bikin jari kita sakit banget. Di situ bener-bener nyiksa banget. Kaki gue kepentok-pentok sama sepatu dan itu pas turun tuh nyut-nyutan banget. Nah, akhirnya kita diselamatkan sama Mas Dika di pos 1. Jadi singkat cerita kita nyampe pos 1, lalu kita diselamatkan sama Mas Dika karena dia ngasih kita air, kita dikasih semprotan, dimana itu benar-benar ngebantu gue untuk ngilangin kram dan rasa sakit yang ada selama kita turun gunung. Akhirnya kita sampai di base camp Akuinya sekitar jam 5.30. Jadi gue bakal ngebahas list-list kesalahan gue selama di gunung ini. Jadi kita akan bahas. Nah, jadi di sini gue udah siapin listnya. Jadi pas kita turun tuh kita udah nyiapin list-list kesalahan kita buat evaluasi nanti. Jadi supaya next time kita nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Pokoknya gue list-listin ya. Ada tali, lakban, air minum. Kita harus lebih banyak bawa air, minimal 2 liter sama yang 600 mili. Kemudian snack, kemudian sekop. Jadi sekop ini sangat berguna. Pokoknya kalian harus bawa sekop. Alasannya adalah karena kalian harus menggali tanah, yang dimana menggali tanah itu adalah untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan oleh sistem ekskresi manusia. Nah, gue nyaranin kalian harus bawa semprotan karena itu salah satu part dari P3K yang penting banget. Jadi semprotan ini tuh fungsinya, kalian tau gak sih semprotan yang dingin gitu, nanti gue tunjukin video, fotonya di video. Jadi itu semprotan buat ngurangin atau ngilangin kram sementara. Jadi kalau misal kalian pegel banget, kalian pakai semprotannya tuh jadi mati rasa, jadi better lah. Kemudian manajemen air kita nih benar-benar kacau banget karena pas di bagian naik itu kita glok kita banyak minum. Nah, kesalahan gue pribadi di sini adalah gue ke summit pakai flanel, jadi itu bener-bener dingin banget. Dan gue nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Ya kayak gue mendingan pakai hoodie lah. Jadi pakai kaos, flanel sama hoodie itu. Jadi 3 lapis minimal lah. Nah, kesalahan gue adalah headlamp gue mati di jalan karena nggak dicas. Oke, mungkin segitu aja pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari kalian, gue bakal balesin karena itu gue nggak nyiapin list pertanyaannya, tapi itu hal yang sempat gue pertanyakan sebelum gue naik gunung, dan gue jawab di sini biar kalian tuh nggak bingung juga.
Nah, jadi gue mau di akhir video ini gue mau shout out buat Mas Dika yang udah nolongin kita. Kita ngasih kita air, ngasih kita semprotan. Tanpa dia yang ngasih emotional support dengan statue-statue-nya itu ya. Jadi gue bener-bener thank you banget sama dia. Jadi kalau misalnya nggak ada dia mungkin kita udah pingsan di jalan. Nah, oke, mungkin Dustin atau Kosur mau nyampein apa pesan-pesan khusus gitu buat audiens gue. Kosur katanya nggak ada, Das mau apa, Das? Jadi nggak ada yang mau ngasih pesan. Ya, jadi mungkin sekian perjalanan gue, atau ya mungkin sekian dari gue. Gue sudah menceritakan semua apa yang gue alami. Gue harap kalian tuh bisa dapat gambaran kasar lah gimana sih rasanya naik gunung untuk pertama kali sebagai pemula yang bahkan kardionya dikit banget. Oke, semoga konten ini bisa membantu beberapa orang yang mau naik gunung. Karena ini benar-benar gue buat tanpa melebih-lebihkan atau gue kurang-kurangkan. Jadi semoga kalian bisa belajar dari experience gue. Karena guru terbaik adalah pengalaman. Dan untuk mendapatkan pengalaman, kalian gak perlu ngalamin sendiri. Bisa dari cerita orang lain kayak gue. Jadi, thank you semuanya. Segitu aja.